Rusia siapkan serangan kedua yang mengerikan. Ukraina langsung kalang kabut minta tolong kepada Amerika Serikat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berjalan melewati kendaraan tentara Rusia yang hancur selama kunjungannya ke kota Bucho, barat laut Kiev pada 8 April 2022. Ukraina bersiap-siap dengan kondisi yang mengerikan ketika Rusia akan melakukan serangan kedua mereka di wilayah timur Ukraina. Serangan tersebut dikhawatirkan akan menjadi hal yang sangat merugikan bagi Ukraina. Rusia akan melancarkan serangan, Ukraina hanya dalam posisi bertahan. Kenyataan yang kemudian menjadi perhatian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia kemudian meminta negara barat seperti Amerika Serikat untuk memasok senjata untuk mengimbangi gempuran Rusia dan ketersediaan senjata Rusia di wilayah timur. Sebuah pertikaian membayangi di Ukraina ketika Rusia menunjuk seorang komandan militer baru dan berusaha untuk memusatkan serangannya di bagian timur negara itu. Sementara Presiden Ukraina mengatakan pasukannya akan bertahan dan mendesak para pemimpin barat khususnya Presiden Joe Biden untuk melakukannya lagi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada Minggu dalam pidato malamnya kepada bangsa bahwa minggu yang akan datang akan sama pentingnya dengan minggu manapun selama perang, dengan mengatakan pasukan Rusia akan bergerak ke operasi yang lebih besar di timur negara Ukraina. Zelensky juga mengatakan bahwa nasib Ukraina saat perang bergeser ke selatan dan timur tergantung pada apakah Amerika Serikat akan membantu untuk menandingi lonjakan persenjataan Rusia di wilayah tersebut. Zelensky mengatakan sayangnya dirinya tidak memiliki keyakinan bahwa pihaknya akan menerima semua yang dibutuhkan. Zelensky mengatakan dia berterima kasih kepada Biden atas bantuan militer Amerika Serikat hingga saat ini, tetapi menambahkan bahwa dia sudah lama meneruskan daftar item spesifik yang sangat dibutuhkan Ukraina dan bahwa sejarah akan menilai tanggapan Biden. Zelensky mengatakan Biden punya daftarnya. Presiden Biden dapat memasuki sejarah sebagai orang yang berdiri bahu-membahu dengan rakyat Ukraina yang menang dan memilih hak untuk memiliki negara sendiri. Para ahli mengatakan bahwa fase pertempuran berikutnya mungkin dimulai dengan serangan skala penuh. Hasilnya dapat menentukan arah konflik yang telah meratakan kota-kota, menewaskan ribuan orang, dan mengisolasi Moskow secara ekonomi dan politik. Masih ada pertanyaan tentang kemampuan pasukan Rusia yang terkuras dan terdemoralisasi untuk menaklukkan banyak wilayah setelah kemajuan mereka di ibu kota Kiev ditolak oleh para pembela Ukraina yang gigih. Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan pada Minggu bahwa pasukan Rusia berusaha untuk mengkompensasi meningkatnya korban dengan menarik para veteran yang dipecat dalam dekade terakhir. Dalam pidato Minggu malamnya, Zelensky juga menuduh Rusia berusaha menghindari tanggung jawab atas kejahatan perang di Ukraina. Zelensky mengatakan ketika orang tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf, beradaptasi dengan kenyataan dan belajar, mereka berubah menjadi monster. Dan ketika dunia mengabaikannya, monster memutuskan bahwa dunialah yang harus beradaptasi dengan mereka. Harinya akan tiba ketika mereka harus mengakui segalanya. Demikian ucap Zelensky. Sementara di Washington, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia telah menunjuk Jenderal Alexander Zhovnikov, salah satu kepala militernya yang paling berpengalaman untuk mengawasi invasi. Pejabat itu tidak berwenang untuk diidentifikasi dan berbicara dengan syarat anonim. Sampai saat ini Rusia belum memiliki komandan perang pusat di darat. Kepemimpinan medan perang yang baru datang saat militer Rusia mempersiapkan apa yang diharapkan menjadi dorongan besar dan terfokus untuk memperluas kendali di timur Ukraina.